Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada saat ini kita masih bisa berjumpa dalam kesempatan di dalam channel YouTube ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas sedikit mengenai perhitungan atau falakiyah mengenai penentuan hari pernikahan. Ikhwanul muslimin, penentuan hari nikah adalah sangat penting dan sangat sakral karena berkaitan dengan kehidupan rumah tangga, keluarga yang akan dibangun oleh kedua mempelai. Makanya dari beberapa daerah yang saya temui, yang saya dapati dan saya pelajari, penentuan hari ijab dan qabul ini sangatlah penting dan sangat teliti dihitung oleh para sesepuh atau ketua-ketua keluarga dari beberapa suku yang ada di Indonesia. Apakah ini sesuatu yang baik ataukah sesuatu yang syirik? Saya tidak membahas mengenai kesyirikan. Saya membahas mengenai kemanfaatan ilmu yang sangat erat bersentuhan berkaitan dengan kehidupan yang akan dijalani oleh kedua mempelai. Falakiyah sering disebut di dalam agama kita atau sebuah perhitungan mengenai hitung-hitungan penentuan hari akad dan nikah. Pada saat ini ada contoh yang akan saya coba menghitung apakah ini tepat atau tidak. Penentuan hari akad dan nikah berkaitan dengan kehidupan yang akan dilalui oleh kedua mempelai, akan bersentuhan langsung, dipercayai dari para leluhur kita. Apabila penentuan hari akad nikah terjadi kesalahan, sering menjadi atau menimbulkan halangan-halangan di dalam rumah tangga itu sendiri. Pada saat ini di buku ini telah saya tuliskan contoh. Ada dua pasang anak manusia, laki-laki dan perempuan, yang telah melangsungkan akad dan nikah pada tanggal 11 bulan 7 1998 pada hari Sabtu Pahing jam 8.30. Apakah hitungan ini salah? Apakah hari Sabtu Pahing ini salah atau tidak? Maka perlu diketahui tanggal lahirnya mempelai laki-laki dan tanggal lahirnya perempuan. Pada saat ini mempelai laki-laki lahir pada tanggal 24 bulan Juni 1974. Hari lahirnya adalah Senin. Hari pasaran lahirnya adalah Wage. Mempelai perempuan lahir pada tanggal 17 bulan 3 1977. Hari lahirnya adalah Kamis dan hari pasarannya adalah Legi. Secara hari lahir, laki-laki lahir pada hari Senin dan perempuan lahir pada hari Kamis. Sedangkan waktu atau hari nikah ijab qabulnya adalah pada hari Sabtu. Maka secara tidak langsung harinya salah.
Kita lihat pasarannya laki-laki adalah wage, pasarannya perempuan adalah legi, sedangkan hari pasaran, hari nikah, ijab kabulnya adalah pahing. Maka sudah dipastikan bahwa hari ijab kabulnya Sabtu Pahing ini adalah salah. Ini adalah pasangan yang telah meminta bantuan kepada saya untuk menghitung, karena selama pernikahannya sering mengalami gangguan-gangguan, baik orang yang iri dengki, walaupun ini adalah sifat manusia, tapi sangat berpengaruh pada penentuan hari ijab kabul kita. Pada kesempatan ini akan saya hitung, karena di dalam agama kita ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan tajdidun ataupun tajadud. Kalau bahasa lumrahnya di kalangan pesantren sering menyebutnya tajadud, sedangkan bahasa Arabnya adalah tajdidun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan tajdidun kepada istri-istrinya. Ada yang 3 bulan sekali, ada pun yang 6 bulan sekali. Dalam 1 tahun Rasulullah pasti akan melakukan tajdidun kepada masing-masing istrinya. Apakah tujuan dari tajdidun? Apabila sering terjadi cekcok rumah tangga, ribut di dalam rumah tangga, sering di dalam hati kita, baik laki-laki maupun perempuan, terbersit atau berdetak mengucapkan kata-kata yang tidak baik di dalam hatinya, di dalam pikirannya, maka dengan tajdidun ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperbaikinya dengan tajdidun, atau memperbaiki nikah dengan ijab dan qabul. Kita kembali kepada contoh ini. Laki-laki Senin Wage, perempuan Kamis Legi. Senin kita harus mempunyai tabel yang ada, kalau di Mbah Google itu sering ada banyak, boleh dicontoh, semuanya sama. Di dalam primbon naftu hari pasaran bulan dan tahun, Senin itu adalah nilainya 4. Ini cara untuk menentukan atau menghitung hari yang tepat. Hari pasarannya adalah Wage, juga adalah 4. Perempuan itu lahirnya Kamis, nilainya adalah Kamis 8. Hari pasarannya Legi, nilainya 5. Kalau bahasa Jawanya, kedua nilai hari lahir dan pasaran ini digunggung atau dijumlah. Laki-laki nilainya menjadi 8. Perempuan 8 ditambah 5 menjadi 13. Bagaimana menghitungnya? Silahkan Anda membuat kotak-kotak seperti ini yang telah saya contohkan di dalam buku ini. Dimulai dari hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ada 7 kotak. Kotak atas kita beri inisial L, laki-laki, dan kotak kedua perempuan. Kita mulai dari menghitung laki-laki. Jatuhnya lahir pada hari Senin, maka hitungan kita mulai dari hari Senin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perempuan lahir pada hari Kamis, maka hitungan kita mulai 13 kali dari hari Kamis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10, 11, 12, 13. Pada saat ini semuanya sudah terisi, dan yang paling baik adalah nilai masing-masing kotak itu jumlahnya sama. Maka pada saat ini jumlah yang tidak sama itu kita tidak bisa pakai atau tidak baik untuk dipakai. Pada saat ini Jumat 1, perempuan 2, ini tidak bisa kita pakai. Sabtu laki-laki 1, perempuan 2, tidak bisa kita pakai. Ahad atau Minggu laki-laki 1, perempuan 2, kita tidak bisa pakai. Pada hari Senin laki-laki 2, perempuan 2, jumlahnya sama. Selasa, Rabu, dan Kamis pun. Selasa jumlahnya pun laki-laki 1, perempuan 2. Kamis laki-laki 1, perempuan 2. Pada saat ini kita mempunyai dua pilihan. Yang harinya jumlahnya sama, maka kita pilih yang paling banyak atau yang sesuai dengan hari lahir salah satu dari mempelai. Pada saat ini hari yang sama adalah Senin, maka Rabu tidak kita pakai walaupun jumlahnya sama. Tapi Senin jumlahnya lebih besar, dan mempelai laki-laki, salah satu mempelai itu mempunyai kelahiran hari Senin, yaitu mempelai laki-laki. Bagaimana cara menentukan apakah akan memilih Senin Wage ataukah Kamis Legi? Pada saat ini kita sudah mendapatkan hari yang sesuai dengan kelahiran salah satu mempelai, yaitu mempelai laki-laki, yaitu hari Senin. Bagaimana cara menentukannya adalah disilang. Apabila salah satu sudah memakai hari lahir dari salah satu mempelai, dalam hal ini adalah laki-laki yang lahir pada hari Senin Wage, sedangkan perempuan Kamis Legi. Ini harus disilang. Seninnya sudah dapat, maka kita harus memilih Senin Legi. Cara menentukan hari baik untuk melangsungkan ijab qabul kedua mempelai. Apakah ini telah selesai? Belum. Ini masih ada kelanjutannya. Untuk menentukan Senin Legi ini jatuh pada tanggal berapa, kita masih harus memakai hitungan yang lain. Perhitungan yang berikutnya adalah kita akan melihat pada primbon tentang tabiatnya hari berdasarkan tanggal. Tanggal yang kita gunakan ini adalah tanggal Jawa, karena tanggal Jawa dan tanggal Arab itu sama, tidak ada perubahan seperti tanggal Masehi, dan lebih tepat karena sama dengan tanggal Arab. Tadi kita telah mendapatkan contoh bahwa kedua mempelai akan mengadakan ijab dan qabul atau memperbaiki nikahnya pada hari Senin Legi. Senin dalam catatan ini yang paling baik, ada pilihan 5 hari Senin. Pada Senin ke-1 dari tanggal 1 sampai 7
Akibatnya kedua mempelai bisa menjadi seteru atau musuh Tuhan. Senin kedua dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 14 mendapat sejahtera insya Allah. Senin ketiga dari tanggal 15 sampai dengan 21 menemukan susah atau sering susah, berduka cita, sedih, nestapa, loro hatinya. Senin keempat dari tanggal 22 hingga tanggal 28, insya Allah kedua mempelai mendapatkan kebahagiaan. Senin kelima dari tanggal 29 sampai dengan 30, celaka besar. Maka di sini hanya ada dua pilihan yang baik. Apakah memilih Senin kedua pada tanggal 8 sampai dengan 14 atau Senin keempat tanggal 22 hingga tanggal 28 yang insya Allah mendapatkan kebahagiaan sebagaimana cita-cita kedua mempelai dan keluarga dari kedua mempelai mengharapkan agar pernikahan itu selalu mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan. Ini mengenai patokan pada waktu Senin Legi, maka kita akan memilih Senin yang kedua atau Senin yang keempat. Ini cara menentukan hari. Nanti kita akan melihat tanggal seperti tanggal Arab ataupun tanggal Jawa yang insya Allah mendekati. Nanti juga akan kita paskan dengan bulan apa yang baik, bulan apa saja yang boleh mengadakan hajatan atau lebih baik. Kenapa kita memilih atau menentukan, menghitung-hitung, padahal ada kalimat bahwa semua hari adalah baik, semua bulan adalah baik, semua waktu adalah bagus. Kalau semuanya bagus, semuanya benar, kenapa harus memilih? Kenapa pula Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi namanya dengan nama yang berbeda, dengan waktu yang berbeda, diilhamkan kepada manusia bahwa ada hari Ahad, ada hari Isnin, ada hari Selasa dan seterusnya, ada bulan Muharram, ada bulan Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, puasa Ramadan, Ruwah. Kenapa Allah mengilhamkan itu? Itu sebagai tanda bahwa berpikirlah dengan nalar agar mendapatkan perhitungan yang tepat dalam melangkah setiap menjalani kehidupan kita. Itu tadi mengenai hari. Nanti kalau sudah mendapatkan hari tanggalnya pada Senin yang kedua atau Senin yang keempat, maka nanti ada penentuan jam berdasarkan terbitnya bintang Suharo. Kalau mau mempelai bernikah atau ijab pada waktu terbitnya bintang Suhara, niscayalah akibatnya selamat dan banyak anaknya, mungkin hingga kakek dan nenek. Di sini ada perhitungan. Tadi kita telah mendapatkan hitungan pada hari Senin. Maka Senin apabila dilakukan ijab dan qabul, yang terbaik adalah kalau siang jamnya adalah jam 11. Sedangkan kalau malam dilakukan ijab dan qabulnya,
yang baik adalah jam 9 dan jam 4. Jam 9 malam atau jam 4 subuh. Pemilihan hari Seninnya, jamnya itu jam 11 kalau hari siang, dan jam 9 apabila malam, jam 9 dan jam 4. Ada lagi cara penentuan sangat agung atau waktu yang bagus. Tadi kita telah mengetahui bahwa kalau siang adalah jam 11 yang terbaik. Di sini kita pun mendapatkan hitungan atau perincian. Artinya tadi ada pemilihan apakah siang jamnya 11, apakah malam jamnya 9 atau jam 4. Kita melihat pada tabel yang berikutnya untuk memastikan kita akan memilih jam yang mana. Di sini ada sangat agung atau waktu yang agung. Dengan waktu yang agung inilah orang dapat melaksanakan sembarang kepentingan. Tidak usah mencari atau memilih, cukuplah ambil saat yang baik saja. Senin. Tadi kita telah mengetahui bahwa pemilihan harinya adalah hari Senin. Jamnya adalah jam 11 atau jam 9. Apakah tabel ini maknanya ada 1 biji, 2 jaya, yang ketiga sakit, yang keempat rezeki, yang kelima malaikat, yang keenam donga. Donga ini maksudnya adalah doa. Yang ketujuh adalah mampus. 1 biji maknanya adalah senang dan tentram. Yang kedua jaya, tabiatnya terang dan berhasil kehendaknya. Yang keempat rezeki, tabiatnya jadi perlindungan yang kokoh. Biji jaya dan rezeki adalah waktu yang baik. Sedangkan sakit, malaikat, doa, dan mampus adalah waktu yang tidak baik. Maka tadi kita telah jatuh pilihan pada hari Senin. Apabila kita memilih yang baik adalah jam 4 sampai dengan jam 6, jaya jam 6 sampai dengan 8, ataukah kita memilih rezeki jam 9 sampai dengan 11. Pilihannya adalah 9 sampai dengan 11, 6 sampai dengan 8, 4 sampai dengan 6. Tinggal kita akan bersepakat yang mana waktu yang paling baik untuk dipilih setelah mendapatkan hitungan-hitungan yang seperti ini. Ikhwanul muslimin, saudara-saudaraku seagama seiman, siapapun yang menyimak channel YouTube ini, jadikan setiap apa yang saya share adalah sebagai pengetahuan apabila Anda tidak ingin memakainya. Tapi apabila Anda ingin memakainya, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Jadi boleh kita catat di sini, waktunya adalah waktu agung pada jam 11 siang. Dan selanjutnya
akan ada penentuan-penentuan bulan agar sesuai dengan kebutuhan, agar tidak bertentangan dengan waktu yang sudah baik yang kita pilih. Senin kedua sejahtera. Atau keempat bahagia. Baiklah, ikhwanul muslimin, akan terlalu panjang apabila saya jelaskan semuanya. Ini hanya sekedar penambah wawasan agar mengenai ilmu hikmah kita dapat mengetahui semuanya dan dapat menempatkan bahwa ilmu pengetahuan itu sebagai syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya syafaat itu datang ketika kita hidup dan kita memakainya agar kita menjadi manusia. Karena tidak ada Tuhan tidak manusia, Malikin Nas, Raja manusia, Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Kalau kita tidak memakai nalar, akal kita menerima ilmu sebagai wawasan dan menjadikannya jadi perilaku hidup kita, maka apa bedanya kita dengan binatang? Itu saja, semoga bermanfaat. Apabila ada ikhwanul muslimin yang ingin bertukar pikiran mengenai hari nikah masing-masing, insya Allah silahkan di komen. Insya Allah akan saya jawab dan berikan hitungan yang sebaik-baiknya, dan semoga selalu menjadi atau mendapatkan limpahan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua, agar setiap langkah yang kita buat selalu dalam bimbingan ridho Allah dan rahmatullah melalui syafaatul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang berwujud ilmu. Demikianlah saudaraku semuanya, semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.